Hanya mau di foto. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, apabila suara saya sudah terdengar dengan jelas, saya akan memulai kegiatan diskusi dengan tema pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Didik Suwarijadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 16 serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah Pak, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, iman serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Uktiana dari Awaliga selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki agenda yang pertama, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu agenda pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Jember, keempat pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Sadira Ramadhani Arisandi selaku pemakalah, kelima sesi diskusi atau tanya jawab, keenam foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, agar kegiatan yang kita lakukan sore hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Jember. Kepada yang bertugas, dipersilakan.
Sebelum memasuki agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi, kami harapkan teman-teman di sini bisa on cam dan memastikan mikrofonnya dan dapat menyalakannya kembali pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, perkenankanlah saya untuk menyapa pemakalah kita yang sangat luar biasa. Selamat pagi, maaf, selamat sore. Bagaimana kabarnya Saudari Dira? Terima kasih, moderator. Selamat sore. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja tanpa bertele-tele, kita mulai sesi pemaparan materi dengan estimasi waktu 20 menit. Kepada Saudari Dira, dipersilahkan. Oke. Saya mulai ya materinya. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2 dengan anggota Salsabila Cinta dengan NIM 1156, Deva Nadia Ainur Rahmawati dengan NIM 1157, Uktiana Hawaliga dengan NIM 1159, Dewi Setiarini dengan NIM 1193, dan saya sendiri, Sadira Ramadhani dengan NIM 1210. Next slide. Di sini saya akan memberikan materi tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sering kali terjadi di negeri Indonesia ini. Karena anak yang dianggap lemah dan anak yang dianggap tidak mampu melawan orang tua, serta pedofil-pedofil lainnya yang berkeliaran, itu menimbulkan dampak yang sangat besar. Nah, next slide. Di sini ada definisi pelecehan seksual menurut para ahli. Definisi pelecehan seksual menurut para ahli, yaitu menurut Winarsono, adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Artinya, tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh korbannya, yaitu anak itu sendiri. Tetapi saya tekankan lagi, di sini korban pelecehan seksual tidak hanya seorang anak, melainkan juga seorang pria dan juga bisa seorang perempuan atau wanita. Yang kedua adalah menurut Collier, segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Nah, tetapi meskipun tidak hanya perempuan ataupun anak kecil, tetapi pelaku seksual itu sendiri adalah mayoritas adalah pria, para laki-laki, dan mayoritas korbannya adalah para perempuan. Next slide. Kemudian di sini ada definisi pelecehan seksual yang secara umum atau lebih menjurus terhadap anak tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Di sini artinya para masyarakat dewasa atau orang dewasa itu mempunyai fantasi seksual terhadap anak tersebut, seperti menunjukkan alat kelaminnya atau menontonkan video porno, atau juga menjadikan anak sebagai objek pelecehan seksual. Next slide. Pelecehan seksual tentunya ada faktor-faktor di dalamnya yang menimbulkan timbulnya pelecehan seksual, bukan? Di sini ada 5 faktor yang kami rangkum di dalam PPT ini. Yang pertama, hawa nafsu.
Hawa nafsu adalah berupa keinginan atau fantasi pelaku terhadap kebutuhan seksualnya atau keinginan untuk melakukan kegiatan seksual yang akan menimbulkan pelecehan seksual terhadap korbannya. Hal ini dikarenakan fantasi tersebut atau keinginan seksual tersebut tidak dapat tersalurkan. Yang kedua adalah korban mudah ditaklukkan. Di sini pelecehan seksual terhadap anak itu karena korban mudah ditaklukkan. Kalian tahu sendiri, anak kecil itu sudah didefinisikan sebagai manusia terlemah, bahkan tidak mampu untuk melawan orang dewasa atau orang tuanya. Maka dari itu anak-anak itu lebih cenderung menjadi korban pelecehan seksual atau biasa kita sebut pedofil. Yang ketiga adalah kebiasaan menonton konten porno. Kebiasaan ini timbul karena otak yang sering mendapat asupan dari hal-hal yang tidak senonoh atau konten porno tersebut itu mengakibatkan keinginan lebih untuk meniru adegan dari konten porno tersebut. Maka dari itu pelaku biasanya mencari orang-orang yang lemah atau orang-orang yang bisa dijadikan objek pelecehan seksual tersebut. Keempat, adanya kuasa. Adanya kuasa di sini adalah derajat pelaku lebih tinggi daripada korbannya dan pelaku lebih kuat daripada korbannya tersebut. Kelima, ketergantungan. Nah, ketergantungan di sini adalah ketergantungan terhadap konten porno, bisa ketergantungan terhadap narkoba yang mengakibatkan otak ini ingin sekali melakukan kegiatan tersebut dan ingin mencari orang untuk memuaskan seksualitas si pelaku. Next slide. Nah, di sini kami mengambil salah satu kasus yang ramai dibincangkan akhir-akhir ini di Jawa Timur, yaitu di Jombang lebih tepatnya. Nah, Beci dilaporkan ke Polres Jombang atas dugaan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur asal Jawa Tengah. Nah, Beci ini adalah seorang anak dari kiai atau petinggi dari pesantren. Tentunya Beci tersebut atau pelaku tersebut itu sudah tahu kan apa yang boleh dilakukan terhadap anak santrinya dan apa yang tidak boleh, karena petinggi atau petinggi di pesantren itu adalah orang tua kedua dari korban yang sudah diberi tanggung jawab oleh orang tua si korban. Tetapi mengapa tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan? Dan tersangka Beci didakwa 3 pasal, yaitu pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Yang kedua 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Dan ketiga pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Nah, di kasus tersebut lebih dari 15 santriwati yang dicabuli oleh Beci. Tetapi dalam kasus tersebut polisi sampai mengejar-ngejar, sampai diberondong oleh 100 lebih dari Polres Jombang. Karena apa? Mas Beci ini itu mempunyai kekuasaan di pesantren yang tinggi. Oleh karena itu kasus tersebut sangat ditutup-tutupi dan sulit untuk diungkap. Tetapi di dalam proses terakhir
di pidananya, Mas Beci ini dihukum 15 tahun penjara. Next slide. Nah, tentunya di dalam pelecehan seksual juga ada dampak-dampak terhadap si korban khususnya. Ada 3 dampak secara umum. Dampak psikologis. Dampak psikologis ini menyangkut dengan kepribadian si korban. Tentunya ketika kita mendapat perlakuan pelecehan seksual, pasti akan si korban ini akan mempunyai dampak psikologis. Contohnya, korban sulit beradaptasi dengan lingkungan baru atau munculnya traumatis terhadap si korban. Dan korban lebih cenderung menutup diri dari masyarakat. Yang kedua adalah dampak fisik. Dampak fisik di sini berkaitan dengan tubuh si korban setelah dilecehkan, seperti kecacatan yang mungkin saja bisa terjadi secara permanen dan luka-luka ketika dipaksa untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial ini berupa dipermalukan di masyarakat atau dikucilkan di masyarakat. Karena apa? Meskipun banyak terjadi pelecehan seksual di Indonesia ini, tapi masih sedikit antusias warga untuk melindungi korban pelecehan seksual tersebut dan lebih memilih untuk acuh terhadap korban pelecehan seksual tersebut. Akibatnya korban sering dikucilkan dan sering dihindari dalam suatu kelompok masyarakat sendiri. Next slide. Nah, untuk semua itu, di sini kami mengambil 5 pencegahan pelecehan seksual untuk mengurangi dan menanggulangi terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Tentunya orang tua dan masyarakat itu sangat penting terhadap peran pencegahan pelecehan seksual tersebut untuk anak usia dini. Memperkenalkan bagian tubuh sejak dini adalah memperkenalkan bagian tubuh anak secara dengan kata-kata yang pantas dan memperkenalkan bagian tubuh anak mana yang bersifat pribadi dan bagian tubuh anak mana yang boleh ditunjukkan di khalayak umum. Yang kedua, memberi pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi. Nah, pemberian pemahaman ini adalah pemberian bagian tubuh mana sih yang tidak boleh dipertontonkan di masyarakat atau di umum, kecuali di hal-hal tertentu seperti periksa di dokter dengan pendampingan dari orang tua dan pengecekan oleh orang tua seperti itu. Ketiga, mengajarkan anak untuk berkata tidak. Anak sendiri mempunyai hak untuk berkata tidak pada apa yang tidak disukai dan apa yang tidak membuat mereka nyaman. Keempat, menanamkan budaya malu pada anak oleh orang tua. Tentunya budaya malu perlu diterapkan di anak oleh orang tua sendiri khususnya. Karena anak perlu tahu tubuh saya itu adalah tubuh yang perlu dijaga dan tidak sembarangan untuk membuka dan memasang baju di depan umum. Kelima, mengawasi anak ketika menggunakan teknologi. Di era globalisasi ini dan di era setelah COVID ini, pastinya anak lebih pintar dan lebih tanggap terhadap teknologi, informasi, teknologi internet, dan sosial media apapun itu. Nah, oleh sebab itu, orang tua perlu memastikan anak tersebut itu menonton atau membuka konten yang sesuai umurnya apa tidak.
karena banyak konten-konten yang tidak disaring di media sosial tersebut dan berkeliaran yang tidak sesuai dengan umur anak tersebut. Oleh karena itu orang tua perlu mengawasi tingkah laku dalam menjelajahi sosial media atau teknologi berbasis internet tersebut. Nah, dari semuanya ini tentunya kita harus aware atau harus bisa melihat mana sih anak atau masyarakat yang melakukan pelecehan seksual atau yang menerima pelecehan seksual. Dan tentunya kita perlu memperhatikan lingkungan sekitar khususnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Dira atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi pelecehan seksual menurut para ahli. Selanjutnya tadi dijelaskan mengenai definisi pelecehan seksual terhadap anak. Ada juga terkait faktor adanya pelecehan seksual, antara lain hawa nafsu, korban mudah ditaklukkan, kebiasaan menonton konten porno, adanya puasa, serta ketergantungan. Tadi juga dipaparkan terkait kasus pelecehan seksual beserta dakwaannya dan juga dampak pelecehan seksual antara lain dampak psikologis, dampak fisik, dan juga dampak sosial. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya akan membuka satu termin dengan 2 pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya kepada Saudari Dira, dapat dengan cara menekan tombol raise hand atau dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ulangi lagi, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Salsabila Cinta, dapat menonaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya mengenai materi yang disampaikan kali ini kan yang saya tangkap mengenai tentang pelecehan kasus terhadap anak di bawah umur ya. Dan yang saya tangkap dari kasus yang tadi, yang ingin saya tanyakan yaitu, mengapa anak yang mendapat pelecehan seksual itu takut untuk melaporkan bahwa mereka mendapatkan perlakuan tersebut kepada orang tuanya? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Dira, dipersilakan untuk menjawab. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Karena kenapa sih anak yang mendapat pelecehan seksual takut untuk melaporkan ke orang tuanya? Karena korban sendiri khawatir kalau orang tua itu memarahi dirinya terhadap perilaku tersebut. Bisa jadi orang tua menganggap hal itu adalah suatu yang buruk atau suatu yang berbohong gitu. Terus korban sendiri juga khawatir terhadap atau terhadap psikisnya dan mendapat trauma sehingga dia sendiri tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang tua ataupun masyarakat. Kepada Salsabila Cinta, mungkin ada feedback atau tanggapan? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya, ya, di sini sudah ada Deva Nadia. Langsung saja dipersilakan untuk meng-unmute mic-nya dan
menyampaikan pertanyaan kepada pemakalah. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Pada pemaparan materi sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa bukan hanya wanita yang bisa menjadi korban pelecehan seksual, tetapi anak juga dapat menjadi sasaran pelecehan seksual. Padahal, anak seharusnya mendapatkan perlindungan karena anak masih rentan terhadap hal tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi sekali lagi. Dijelaskan bahwa anak menjadi pelaku pelecehan seksual oleh tenaga pendidik pesantren. Padahal seharusnya tenaga pendidik itu menjadi orang tua kedua yang harus dipercaya setelah orang tua dari korban. Nah, bagaimana tanggapan dari pemakalah terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Kejahatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh oknum-oknum petinggi pesantren. Tetapi kembali lagi terhadap faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut biasanya bisa jadi karena hawa nafsu yang dimiliki oleh petinggi pesantren tersebut dan adanya kekuasaan dari petinggi pesantren tersebut. Tetapi tidak seharusnya masyarakat yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan di masyarakat itu melakukan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Dan anak sendiri juga dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya di kalangan masyarakat karena tidak adanya kemampuan untuk melawan masyarakat tersebut. Dan tentunya dengan undang-undang yang sudah dibentuk oleh pemerintah pada kasus tersebut adalah saya pikir belum impas, tapi baiknya memang dihukum lebih dari 15 tahun dan anak sendiri mendapatkan perlindungan lebih dari lembaga-lembaga masyarakat. Terima kasih. Baik, kepada penanya, mungkin ada feedback? Sudah. Iya, terima kasih.